Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Tapi di situ kalau aku lihat Allah dan ku itu dua, berarti dua. Dua, ya memang dua. Mau paksakan jadi satu tidak bisa. Percayalah kepada Loding, percaya juga kepada Anastasia. Ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Dua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Dua. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Ini pertanyaan sekolah minggu. Bisa tidak? Ya, percaya kepada apa tadi? Anak Bapa. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepadaku, kepada Yesus sebagai apa? Kan di situ ada dua kan? Allah Bapa dan Yesus. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa dan mana dalilnya? Ayo. Aduh, dalilnya itu loh. Kalau Oke, baik. Kalau Tak Injil ya? Tak Injil ya? Oke, siap. Kamu siap-siap buka Bibel situ. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Timbullah pertanyaan, ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Oke, kita ke Allah Bapa dulu. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Baca Matius 11:25. Matius 11 ayat 25, perkataan Yesus sendiri itu. Berikutnya ajakan juru selamat. Matius 11 ayat 5 ya. Orang buta, Matius 11 ayat 5 Matius kan? 11 ayat 25. Oke. Turun dulu Pak baru merokok. Ayat 5, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Matius 11 ayat 25. Kamu baca itu yang 5. Ayat 25. Oke, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang beda dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Matius, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa? Bapa Tuhan. Tuhan langit dan bumi, betul? Berarti percaya kepada Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan. Tuhan langit dan bumi, benar? Nah, yang kedua itu percayalah kepadaku, berarti percaya kepada Yesus, benar tidak? Benar. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba baca Yohanes 11:42. Namanya juga penginjil, Alkitabiah itu sudah di sini. Sudah di sini. Aku tahu bahwa engkau selalu mengendarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Berarti percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Alkitabiah loh. pengutus. Ya Bapak, itu ketika Yesus selesai membangkitkan Lazarus. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Sebagai Utusan tadi aku udah bilang utusan Tuhan. Oke, utusan Tuhan. Berarti janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Jika kita sudah percaya Yesus, jika kita sudah percaya Allah Bapa sebagai utusan Tuhan, jika kita sudah percaya kepada Allah sebagai Tuhan langit dan bumi dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3.
Ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Haleluya. Jika kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita beroleh hidup yang kekal.